Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman saya sekalian, kali ini saya membuat video untuk melengkapi video saya yang sebelumnya, video diskusi, dialog, kemudian juga video filler yang sudah ditayangkan di YouTube saya. Ternyata ada beberapa pertanyaan yang saya harus follow up dengan atau klarifikasi ya. Saya senang sekali bisa mengklarifikasi apa-apa yang mungkin masih menjadi pertanyaan atau unek-unek atau ganjelan ya kepada teman-teman sekalian. Jadi ada 5 ini yang saya catat sementara. Pertama tentang tanah di Jogja dulu, awal-awal sosialisasi dulu ada sosialisasi pengurus pengganti saya mempersoalkan tanah di Jogja. Kemudian ada yang bertanya di YouTube saya tentang investasi LCGP. Kenapa kok melakukan investasi di LCGP? Kenapa tidak berinvestasi di saham-saham yang blue chip? Kemudian juga kemarin ada yang bertanya tentang 11 item temuan OJK. Itu bagaimana penjelasannya? Kemudian juga ada yang bertanya tentang transaksi saham saya di LCGP DAJK itu buktinya apa? Apakah betul ada transaksi itu? Karena tidak pernah melihat bukti sertifikatnya, katakanlah gitu. Terus juga dipertanyakan adanya pencairan deposito di tanggal 4 kalau nggak salah Januari 2016 itu untuk apa? Jadi saya akan coba jawab semua satu persatu atau mungkin digabung ya. Untuk satu, tanah Jogja, investasi LCGP dan 11 item saya kira mungkin bisa dirangkum menjadi investasi dana pensiun ya. Jadi memang ada temuan OJK, kemudian juga ada penyelidikan oleh Kejagung terhadap item-item itu, memang 11 item ya. Tapi kemudian mengerucut jadi 4 item saja, yaitu tanah di Jogja, saham LCGP, saham DAJK, dan kondotel di Bali. Terakhir mengerucut lagi yang tanah di Jogja tidak bermasalah, tapi saya akan tetap jelaskan. Ada 3 investasi saja yang dianggap bermasalah, yaitu saham LCGP, DAJK, dan kondotel di Bali. Dan terakhir, ternyata setelah melalui proses pengadilan dan sebagainya, itu semua tidak terbukti ada masalah. Jadi hakim melihat tidak ada permasalahan apapun di ketiga investasi itu, sehingga saya dan Pak Zubaidi dan juga ke-6 mitra kita itu bebas murni. Tapi tetap saya akan menjelaskan ya masing-masing itu ya. Yang terutama yang 3 itu ya, yang 4 ya, dengan tanah di Jogja ya. Pertama kali dengan tanah di Jogja itu saya ingat sekali waktu sosialisasi oleh pengurus menyebut atau memperlihatkan peta tanah di Jogja itu dan mempertanyakan ini tanah ini kan seperti rel kereta api ya. Bagaimana kita bisa menjual tanah ini? Itu saya ingat betul, dan saya tidak bisa menjawab pada saat itu, walaupun saya hadir juga di sosialisasi itu, saya tidak bisa menjawab. Dan saya juga bertanya-tanya, terus terang. Sepulang itu pun saya telponi semua ya, anak buah saya, kemudian yang di Jogja, saya juga marah-marah juga, karena saya tidak terus terang aja tahu lokasinya, tapi saya tidak melihat bentuknya dan sebagainya ya. Saya percayakan pada direktur investasi dan manajer investasi. Tetapi setelah saya lihat dan pelajari, itu tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Kalau lebar yang menghadap jalan itu 6 meter, panjangnya 1000 meter, itu baru rel kereta api. Tapi ini lebar jalannya 14 meter. Sehingga itu kalau dibuat jalan, itu semua di situ tuh jadi rumah pinggir jalan semua. Itu penjelasannya. Dan tanah di situ harganya naik terus. Harga tanah situ naik terus ya. BPKP yang mengaudit kita, yang menginvestigasi tanah itu dan berdiskusi dengan appraisalnya, juga melihat ini tanah strategis ini. Kalau saya punya uang saya beli itu, katanya appraisal di situ ya.
Dan saya juga coba cek, kebetulan di salah satu tanah itu ada 3 tanah. Salah satu tanah itu dulu kita beli, Dapen membeli cuma 2 juta ya. Di samping tanah itu ada tanah yang dijual dan ada nomor teleponnya. Iseng-iseng saya telepon, ya Pak, ini dijual Pak. Betul Pak, dijual. Berapa harganya per meter? 11 juta per meter. Jadi naiknya sudah 400-500%. Jadi kalau itu dianggap bermasalah, nggak ada merugikan sama sekali di tanah itu, malah menguntungkan ya, karena harganya sudah berlipat kali. Permasalahannya belum balik nama. Nanti akan saya jelaskan investasi yang lain juga. Kemudian barangkali langsung dulu ke pertanyaan 11 item. Salah satu pertanyaan, ini kan temuan OJK 11 item, berarti saya salah dengan 11 item itu gitu ya. Sebenarnya 11 item itu termasuk yang tanah dan SCGB. Bukan saya semua ya, karena sebagian separuh lah itu oleh pengurus sebelumnya ya. Jadi Menteng Park, kemudian ada Kondotel di Bali, yang satunya itu bukan oleh saya semua, tapi yang banyak memang ada di pengurusan saya ya. Jadi 11 item itu menjadi masalah dan dikeluarkan dari investasi dana pensiun. Itu aja masalahnya, karena sebagian besar karena administrasinya belum memenuhi syarat untuk dijadikan investasi karena belum balik nama. Hanya itu saja, masalah administratif. Dan yang seperti itu banyak sekali, bukan hanya Dapen PKT. Hampir semua Dapen yang membeli apartemen ya pasti akan mempunyai masalah yang sama kalau diaudit ya. Kenapa hanya Dapen PKT aja dipermasalahkan? Ada yang 10 tahun belum bisa balik nama karena belum dipecah ya. Menteng Park pun sampai sekarang belum bisa balik nama karena belum dipecah. Karena memang apartemen itu lama sekali prosesnya. Tapi kita kan mendapat keuntungan tetap di situ. Menteng Park itu udah disewa, udah mendapat hasil dan sebagainya. Jadi, justru di Dapen PKT itu dengan temuan ini malah blessing, karena OJK menyatakan bahwa pendiri harus mengganti itu semua, karena itu masih di fase manfaat pasti, sehingga harus ada PSL tambahan. Ini kan malah blessing. Jadi Dapen bisa mendapat tambahan cash, karena sekarang Dapen itu dengan kesulitan cash flow. Tetapi Pupuk Kaltim pun tidak rugi gitu, pendiri, karena aset-aset itu menjadi milik Pupuk Kaltim dan nanti rencananya akan dipakai untuk iuran perusahaan ke karyawan. Jadi tidak ada yang rugi, asetnya ada, harganya tambah mahal, hanya masalah pengaturan saja sekarang belum diakui, kemudian bisa ditomboki dengan PSL, nanti menjadi milik PKT, kemudian diberdayakan, dijual atau dikelola dengan cara yang lain. Tidak ada yang kerugian sama sekali. Itu untuk yang aset-aset properti terutama ya. Kemudian sekaligus menjawab saham LCGP. Pertanyaannya adalah, mengapa memilih LCGP? Kenapa tidak saham-saham blue chip? Di YouTube itu sudah saya jelaskan bahwa LCGP itu hanya 15% dari seluruh saham aset kita ya, investasi kita. Yang lainnya saham-saham blue chip. Kita punya BRI, punya BNI, punya Telkom, punya BCA, kita punya semua. Kita punya semua, yang mayoritas itu justru yang blue chip ya. LCGP itu memang signifikan, tapi bukan mayoritas. Ya, itu yang pertama. Jadi bukan hanya, dan LCGP itu juga belum merugi. Nanti saya akan ada paparannya ya. LCGP itu dibeli oleh pengurus saya sebelumnya di tradingan, bukan mulai saya. Pengurus sebelumnya sudah mulai tradingan dengan LCGP, dan sampai pengurusan saya sudah menghasilkan 23 miliar
dari trading saham LCGP itu sendiri. 23 miliar dihasilkan. Ya. Kemudian LCGP itu 3 tahun berturut-turut masuk Kompas 100. Dan saya membeli di terakhir itu juga bukan tanpa kajian, itu ada kajian konsultan. Konsultan mengkaji itu bahwa ini belum ada tidak ada masalah dengan saham ini waktu itu ya. Kemudian terjadi penurunan harga itu setelah saya pensiun, dan saya sudah membuat mitigasi bahwa partner kita untuk trading saham LCGP itu sudah saya ikat dengan perjanjian bahwa dia harus membeli kembali saham itu. Ya. Nah, sayangnya terbatas waktu itu ketika saya sudah pensiun, sehingga saya tidak bisa lagi mengejar ya. Itu sudah saya serahkan ke pengurus baru. Ini ada perjanjian seperti ini, ada mitigasi seperti ini. Karena saya melihat memang ada gejala saham itu mulai transaksinya mulai jarang gitu ya. Nah, itu kalau dikejar tidak ada kerugian sebetulnya. Sampai sekarang pun kita masih berhak untuk mengejar karena perjanjiannya notarial ada. Tapi kalaupun tidak, setelah saya hitung-hitung semua, karena LCGP itu total investasi kita adalah 136 miliar memang ya. Tapi 50 miliar itu tidak berupa cash. Kita beli dengan saham-saham yang tidur. Yang harganya belinya 50 miliar, tapi harganya pada saat itu tinggal separuhnya. Tapi dihargai 50 miliar. Jadi sudah ada keuntungan 20 miliar dengan menukar saham itu. Ya. Kemudian LCGP itu sendiri sebetulnya undervalued ya. Harga yang ketika dia disuspend, sekarang disuspend ya. Karena malah salah administrasi aja jatuhnya. Nah, itu harganya 114, padahal book value itu harga sebenarnya, yaitu total equity dibagi total saham, itu harganya 287. Jadi ada undervalue, harganya sebenarnya lebih tinggi. Itu kalau kita hitung konversinya, maka kerugian di LCGP sekalipun dia belum membayar kembali, itu tinggal sedikit kerugiannya. Itu soal LCGP, dan oleh pengadilan juga tidak ada masalah. Ini hanya perjanjian perdata, hanya orang berjanji belum bisa membayar dan dia sudah menyerahkan aset-asetnya. Jadi LCGP itu sudah bersedia menyerahkan aset-asetnya yang senilai 165 miliar, yaitu sebuah ruko 300 unit di Pondok Gede. Ya, sudah bersedia, tinggal pengurus saja mau atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak mau cash ya silakan aja, itu karena perjanjiannya itu cash. Nah, harusnya dikejar oleh pengurus ini. Saya sangat menyayangkan mengapa pengurus tidak mengejar perjanjian itu, memerdatakan ya, dituntut secara perdata mestinya, sehingga aset itu bisa kembali. Jadi kalau itu kembali malah untung ya, karena selama ini juga menguntungkan itu. Nah, saham DAJK lebih bagus lagi kondisinya ya. Padahal perusahaan itu sudah pilot, bangkrut ya. Tapi pemilik perusahaan itu, mitra kita, masih mau bertanggung jawab. Bahkan begitu dia lepas dari tahanan, dia langsung menemui pengurus, saya mau membayar. Dan dia sudah melakukan pembayaran berupa aset, yaitu aset di Subang nilainya 10,5 miliar, aset di Jogja 17 miliar, dan sudah menyerahkan jaminan aset di Singkawang sendiri 28 miliar. Ya, kalau di total ditambah keuntungannya selama ini 11 miliar ya, 13 miliar penghasil keuntungan, itu sudah positif. Tidak ada kerugian dari saham DAJK. Yaitu sudah 3 investasi ya, tanah Jogja, saham LCGP, saham DAJK. Satu lagi yang dipermasalahkan oleh Kejagung adalah kondotel di Bali ya. Ini juga belum ada kerugian, sertifikatnya masih dipegang Dapen PKT, bahkan disita oleh Kejagung. Kita sudah bayar lunas, kita punya sertifikat. Jadi nggak ada kerugian. Sekalipun itu dipilotkan, harusnya kita berjuang bersama yang lain-lain, tidak menyerahkan sertifikat kita, itu sudah lunas kok.
silakan untuk membayar hutang kalau memang ada yang hutang di kondotel itu pakai aset yang lain. Nah sekarang pilot itu juga berproses karena pihak yang mempilotkan itu sudah dinyatakan bersalah karena dia pilotnya dengan surat palsu, surat hutang palsu, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kondotel itu atau terjadi PK oleh Pak Ida Bagus, sehingga keputusan pilot itu digugat lagi dan kondotelnya bisa beroperasi lagi dan kita tidak sama sekali tidak rugi karena harganya sudah naik sebenarnya karena kita beli itu separuh dari harga price listnya. Itu ya soal kondotel di Bali. Jadi tidak ada kerugian, sertifikat masih kita miliki, masih utuh. Kemudian ada yang mempertanyakan, ini trading saham LCGB di Aceh itu mana buktinya? Saya kok nggak pernah lihat. Ada yang mensuarakan seperti itu. Ada staf PKT yang mensuarakan seperti itu. Saya juga heran tidak diluruskan oleh pengurus. Itu kan pembodohan namanya. Karena saham itu nggak ada wujudnya, memang tidak ada sertifikatnya. Itu scriptless. Saham itu scriptless sekarang. Kalau mau tahu saham apa aja ya di komputernya Dapen atau di komputernya KSEI. Komputernya BEJ ada, tinggal ditanya terus di print bisa semuanya. Jadi ini menjadi isu yang karena kita tidak pahaman gitu. Tapi kemudian diembus-embuskan sebagai suatu kesalahan, suatu kriminal dan sebagainya. Padahal nggak ada apa-apanya. Karena saham itu scriptless dan nggak mungkin saya mengada-adakan jual beli saham, nggak mungkin. Luar biasa hebatnya kalau bisa melakukan itu. Dan itu kriminal yang luar biasa. Dan ini kan sudah diaudit oleh akuntan publik, mengaudit OJK, mengaudit BPKP, mengaudit Kejagung, mengaudit. Ya nggak mungkin itu nggak ada. Dan itu transaksinya ada dan menghasilkan semua. Ada dana yang masuk ke rekening kita dari trading saham-saham itu. Jadi ini pembodohan yang perlu diklarifikasi ya. Ini tidak benar semua. Kemudian juga ada pertanyaan pencairan deposito. Tanggal sekian Pak Esrinal mencairkan deposito kan. Ya terus ada apa dengan pencairan deposito? Di Dapen itu deposito itu dinamis sekali, tiap bulan, tiap saat kita mencairkan deposito. Mungkin besok ketika saham terjual kita masuk deposito lagi. Nggak ada masalah dengan pencairan deposito. Tujuannya ya pasti untuk investasi, untuk bayar anuitas, untuk bayar pensiunan kan itu. Begitu kita dapat duit, masukkan deposito supaya ada bunga. Bahkan pernah deposito cuma semalam. Semalam aja masuk deposito. Tapi semalam kalau 40 miliar kan puluhan juta juga. Jadi apa maksud pertanyaan itu? Mencarikan deposito itu dalam sebulan bisa berkali-kali. Tentu saya tidak ingat semua. Setiap investasi kita barangkali mencairkan deposito. Begitu ada duit kita masukkan deposito. Jadi tolonglah hal-hal ini jangan dijadikan isu-isu yang nggak jelas gitu. Dan ya saya berkesempatan, terima kasih untuk menjelaskan ini semua. Jadi itu saudara, teman-teman, sahabat sekalian, penjelasan. Nanti kalau ada lagi pertanyaan, insya Allah saya akan melakukan klarifikasi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.